Sebagai informasi, saya beritahukan bahwasanya episode ini merupakan episode final sekaligus penutup dari serial The Last Kingdom di season yang kedua. Di pertemuan terakhir, kita berfokus kepada satu masalah besar terkait posisi Lady Ethelflaed yang telah menjadi tawanan bangsa Vikingnya Erik Siegfried. Atas hal itu, kedua kakak beradik tersebut menuntut harga dengan nominal yang tinggi sebagai syarat pelepasan sang Lady. Tanpa kita duga, seiring berjalannya waktu, Lady Ethelflaed tiba-tiba kepincut kepada sosok Erik. Akhirnya, mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih, meski dalam hal ini Erik berusaha menyembunyikan hubungannya agar tak diketahui oleh Siegfried. Kemudian, sang Lady memohon kepada Uhtred agar membantu dirinya kabur bersama Erik. Ethelflaed, she hangs. Would come. I dare not believe her. Surrounded by men. War. Masuk ke episode 8, kita langsung masuk membahas soal bagaimana tanggapan King Alfred atas harga yang disodorkan pihak Siegfried. Yang menjadi masalah, nominal tersebut benar-benar tak masuk akal dan berada di luar jangkauan. Jika dihitung-hitung, nominal yang sebelumnya disodorkan oleh pihak Siegfried setara dengan seluruh kekayaan Wessex termasuk harta pribadi seluruh penduduk Wessex. Dalam kata lain, harta yang akan mereka bayarkan ini dapat memperkuat pasukan musuh dan menjamin akan kehancuran serta akhir dari bangsa Wessex maupun Persia. Namun jika hal itu tak terpenuhi, Siegfried mengancam akan mempermalukan Lady Ethelflaed dengan hinaan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan begitu, reputasi King Alfred sebagai seorang raja dipertaruhkan sebab dia harus memilih antara menyelamatkan sang putri atau menyelamatkan kerajaan Wessex. Jika tuntutan dibayarkan, bukan tidak mungkin nasib Wessex tak akan terselamatkan. Sebaliknya, jika pilihan jatuh untuk mengangkat pedang, maka nasib Lady Ethelflaed yang dipertaruhkan. So many thousands of men must die, Lord, for the dignity of Wessex. Yes, Odo. It is the dignity of Wessex. Perbedaan paham pun tak luput dalam pembicaraan ini, di mana Lord Oda lebih mengutamakan untuk mengangkat pedang, sementara King Alfred jelas sangat memprioritaskan keselamatan sang putri. But Lord, if we pay Descendants, the shameful tale of how a princess of Wessex was whored to the highest bidder. That is a tale that would overshadow all of... Yang berarti King Alfred di sini memilih menghindari perang karena di satu sisi ia mengkhawatirkan nasib putrinya tersebut. Pada akhirnya, Alfred menjatuhkan pilihannya untuk menebus sang putri, meskipun dalam hal ini Lord Oda terlihat sangat keberatan dengan keputusan sang raja. My daughter will be spared, and Wessex shall... Odo, I hear your doubt. this cannot be how it is. Di luar pembahasan ini, hubungan antara Erik dan Lady Ethelflaed semakin kesini kian harmonis, di mana hal itu menimbulkan rasa iri kepada kalangan Viking, khususnya Haston. He's with her again. Let us hope he does not take her for his wife. Kala itu, kedua orang tersebut tengah mempersiapkan sebuah surat yang diperuntukkan kepada Uhtred. Karena rencananya mereka akan melarikan diri dari Beowulf dengan bantuan seorang Uhtred. To risk everything for no reward. You are called Cedric? Take him this letter. Lord. Sementara itu, terlihat masyarakat Wessex dikumpulkan di istana untuk menyerahkan harta yang mereka miliki. Hal ini menyusul atas perintah King Alfred untuk mengumpulkan harta yang akan dijadikan sebagai tebusan sang Lady. Speak. Fleot are now crossing the river and raiding directly into West. Tak tinggal diam, Lord Oda masuk menghampiri King Alfred sembari mengkritik kebijakan sang raja yang ia anggap sebagai tindakan pengecut. Sehingga di sini King Alfred yang sudah geram dengan tentangan yang bertubi-tubi dilontarkan Lord Oda, kemudian memberhentikan Lord Oda dari tugasnya sebagai penasehat kerajaan. Odo, what am I... You no longer serve a purpose. You be needed, you will be sent for.
Menanggapi sikap King Alfred, Lord Oda jelas merasa kecewa, tapi dalam hatinya ia masih memikirkan masa depan Wessex. Malam itu, Lord Oda mabuk-ngabuk bersama Ethelwood, membincangkan keputusan King Alfred yang dinilai tak sejalan dengan prinsip mereka. Setelah itu, Lord Oda yang masih terpengaruh minuman alkohol tak sengaja membeberkan kepada Uhtred bahwa dirinya akan membangkitkan pasukan Devonshire, pasukan di kampung halamannya, untuk menyerang Bienfleet. I will raise the Devonshire. Lord, tell me. There's not something you would forget. Keesokan paginya, Uhtred mendapatkan kiriman surat dari Eric dan juga Lady Ethelflaed yang diantarkan langsung oleh Sihtric. Dalam surat itu, Eric mengatakan bahwa ia memiliki satu kapal yang akan digunakan untuk melarikan diri. What does it say? Eric has enough oathment to crew a ship. Nah, untuk itu, Uhtred diarahkan untuk datang ke Bienfleet dan membunuh orang-orang yang mengawasi kapal tersebut. That is all. Yes. It's as simple as that. Can Ethelflaed sail away? Wessex is river. They will follow you. Kita kembali kepada seorang Lord Oda. Sebentar lagi, ia akan kembali ke kampung halamannya yang mendapatkan pengawalan dari pendeta Freylig. Sebelum berangkat, Uhtred sempat memberikan arahan kepada Freylig untuk mencegah tindakan Lord Oda yang diketahui sedang menyiapkan pasukan. He is behind you. And why should he listen to me? Singkat cerita, Lord Oda dan Freylig tiba di sebuah padang rumput luas dan di sana telah berkumpul satu pasukan besar yang sebelumnya kita bicarakan. Dengan tegas, Oda meminta kepada Freylig untuk memberitahu kepada King Alfred bahwasanya ia akan berbaris maju melawan musuh Wessex. Tergantung apakah King Alfred akan maju untuk mencegah usaha mereka atau bergabung ke dalam pertempuran. God, I beg you. Menariknya, setelah King Alfred mendapatkan informasi ini, ia benar-benar tak habis pikir dengan sikap Lord Oda yang dinilai sebagai tindakan yang ceroboh. Bukan hanya menganggapnya sebagai pengkhianat, King Alfred memutuskan untuk menyusul dan menghentikan pasukan Lord Oda atau bahkan membunuhnya jika hal itu diperlukan. Lord, are we to stop him? We have no other horses, but you will join me and my own guard before first light. Where is Uhtred? He was not beside Oda. Di saat itu juga, King Alfred bersama pasukan Wessex dan pasukan Mercia bertolak dari istana untuk menyusul kepergian pasukan Lord Oda. I love. Faith in those. Di pembahasan lain, Heston dan Siegfried rupanya telah mencium niat Eric untuk mengklaim Lady Ethelflaed seorang diri. Ya, hal itu dapat terjadi karena makin hari Eric semakin giat berkunjung ke dalam tempat Lady Ethelflaed. Dengan begitu, Siegfried mengurung Lady Ethelflaed di dalam aula besar untuk mempertegas bahwasannya keberadaan sang lady di sini merupakan hak bagi semua orang. She belongs to us all! Each man has a right to see her. Lain dari hal itu, Uhtred, Osford, Finance, Kappa, Sihtric, dan yang lainnya tengah bersiap-siap untuk segera bertolak menuju Bienfleet. Sesampainya di tempat tujuan, mereka mendapati setidaknya 20 penjaga tengah mengawasi kapal yang sebelumnya telah disiapkan oleh Eric. Meski hanya diperkuat oleh 11 personil saja, hal itu tak menyurutkan nyali Uhtred dan kawan-kawan untuk menyerang 20 penjaga tersebut. Namun, berkat keterampilan yang dimiliki oleh Uhtred dan kawan-kawan, mereka berhasil menghabisi musuh tanpa menyisakan satupun. Itu, mereka mulai masuk diam-diam ke dalam Bienfleet untuk mencoba berkomunikasi dengan Eric. Berhubung saat ini sang lady telah dipindahkan ke aula besar, baik Eric maupun Uhtred harus memutar otak bagaimana caranya untuk menyelamatkan Lady Ethelflaed. Ethelflaed.
She hangs wherever men would come. I dare not. Surrounded by men. It is Maka hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menyingkirkan semua orang yang berada di dalam aula besar. Dengan membuat perhatian semua orang tertuju kepada kebakaran, seketika aula ditinggalkan dan hanya misalkan 6 orang penjaga saja. Find something to carry water! Uhtred dan kolega, termasuk Erik, langsung melancarkan aksinya meskipun dalam hal ini mereka masih memikirkan satu persoalan terkait jalan keluar setelah menyelamatkan sang lady. Berhubung di sana terdapat satu orang budak wanita, Uhtred melepas budak tersebut dengan maksud mengelabui orang-orang yang berada di luar bahwasanya wanita berkuda itu adalah Lady Ethelflaed. Menyikapi hal itu, Haysten diperintahkan oleh Siegfried untuk mengejar wanita berkuda itu, sementara Siegfried sendiri masuk ke dalam aula dan mendapati adiknya sendiri, Erik, telah berkhianat. Lantas pertarungan pun tak terhindarkan karena di sini Siegfried tak bisa membiarkan perbuatan sang adik. chance. I cannot let her go. Do not do this. Do not dare. Kini kakak beradik tersebut bertarung dengan hebat, sementara yang lainnya berfokus untuk mengeluarkan sang lady dari dalam kurungan. Tak lama kemudian sang lady berhasil keluar, namun di saat yang bersamaan Erik berhasil dikalahkan oleh Siegfried. Dengan sangat emosional, Siegfried terpaksa harus membunuh sang adik karena ia tak mempunyai pilihan. Sementara itu, Uhtred dan kawan-kawan bergegas untuk segera menyelamatkan diri. Dalam upaya melarikan diri, mereka sempat tertahan oleh pasukan musuh yang berdatangan. Pada akhirnya, Uhtred dan kawan-kawan berhasil melenggang pergi meskipun dalam hal ini Sekapa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Setelah ini kita beralih kepada sudut pandang yang berbeda, tepatnya kepada Lord Oda dan pasukannya. Nampaknya dari titik lokasi mereka berada, tinggal beberapa meter lagi sampai di benteng Bjornfliot. Tak lama, ketenangan pasukan Lord Oda terusik setelah kehadiran King Alfred beserta pasukannya. Lord, I'm grateful to see you, as are my men. Kedua pasukan yang masih dalam satu nama tersebut kini berbaris berseberangan menandakan bahwa perang akan terjadi. Dalam hal ini, King Alfred benar-benar tak bisa mentolerir upaya Lord Oda, meskipun kita tahu di sini Oda hanya bermaksud menyelamatkan Wessex. Only for Wessex. Namun sebelum perang berkecamuk, perhatian kedua orang ini tertuju kepada benteng Bjornfliot yang dari kejauhan terlihat memerah seperti sedang terjadi kekacauan. Di saat yang bersamaan, Uhtred beserta Lady Ethelflaed muncul dari arah hutan sembari memberikan informasi bahwasannya mereka tengah dikejar oleh setidaknya setengah pasukan Siegfried. Lord! We're being pursued by... Maka dengan begitu, kedua pasukan yang sebelumnya berseberangan secara serentak mendirikan dinding perisai sesuai dengan arahan King Alfred. have to fight. Siegfried will have no mind to negotiate, no way. Begitupun dengan pasukan musuh, Siegfried yang berdiri di sisi sebaliknya bersorak menyatakan siap berperang. Kemudian peperangan pun dimulai dengan memperlihatkan kokohnya Siegfried yang langsung berhasil menembus dinding perisai.
Sana Uhtred terpental dengan sangat keras sehingga membuat dirinya sejenak tak bisa berbuat apa-apa. Di satu sisi, para prajurit Wessex berjuang semaksimal mungkin menghadapi pasukan Viking yang terlihat sulit dihentikan. Terutama mereka sangat kewalahan menghadapi perlawanan Siegfried yang seakan-akan begitu berambisi untuk membunuh Lady Ethelflaed. Atas hal itu, sang suami Ethelred berdiri menghalangi Siegfried, meskipun di sini ia pun kewalahan menghadapi Siegfried. Sontak saja, Ethelred yang tak sebanding dengan sosok Siegfried nyaris terbunuh di kala itu juga. Namun akhirnya Ethelred masih bisa selamat, kalau bukan karena Uhtred yang datang untuk menyelamatkannya. Pertarungan di antara mereka pun diakhiri ketika Lady Ethelflaed tanpa diduga-duga menusuk seorang Siegfried dari arah belakang. Dengan kematian panglima mereka menjadi sebuah pertanda akan kekalahan Viking. Setelah kemenangan yang diraih oleh Wessex, sang lady terlihat kembali ke istana dan ia tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Uhtred. You are the man I trust most, Uhtred. Eric is still with me. Everything. Begitupun dengan King Alfred, kali ini ia seperti sudah tak merasa asing lagi karena bukan pertama kalinya Uhtred bertindak sebagai sosok penyelamat Wessex. There will be a trial. He is my friend. Tak demikian dengan Lord Oda, kali ini persidangan tengah menanti dirinya dan oleh sebab itu untuk sementara ia menjalani hukuman di penjara. Akan tetapi, pada akhirnya Lord Oda memutuskan untuk memilih jalan lain, yakni bunuh diri. Episode ini ditutup dengan penuturan seorang Uhtred yang begitu menyayangkan kematian Lord Oda. Menilai sosok Lord Oda sebagai pahlawan, meski pada akhirnya hal itu tak diakui oleh Wessex sendiri. Wessex became more powerful than ever. He gave his life to save the lives of many. Saved Wessex. Sudut pandang lain, Haston kini berdiri bebas di benteng Bienfliet yang artinya bangsa Viking akan kembali untuk menebar teror di tanah Inggris. Sehubungan dengan hal itu, Uhtred akan menjadi pihak pertama yang berdiri menyelamatkan Wessex meski dari hatinya yang paling dalam, Uhtred masih menetapkan dirinya sebagai seorang Viking. Penuturan Uhtred tersebut sekaligus menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Cukup untuk episode ini, kita kembali ketemu di season berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai, tapi jangan lupa beri dukungan dengan subscribe, like, share, dan beri tanggapan kalian di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I, Uhtred, son of Uhtred, shall be the warrior to